teman-teman, perkenalkan saya Nadia Violeta. Jadi hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara gampang membuat buku cerita bergambar anak di Canva. Nah, langsung saja masuk ke tutorialnya. Pertama, kalian buka Canva dulu. Kalian bisa cari di Canva web atau di aplikasi Canva juga kalau misalnya kalian ada. Terus pilih yang paling atas, kalian masuk. Terus kalian cari langsung pencet create. Kalian cari di atas itu storybook. Ini untuk template halamannya ya teman-teman. Nah, kalau udah kalian pencet yang storybook. Nah, di sini kalian bisa ke bagian desain. Nah, di situ itu banyak ya teman-teman template yang bisa kalian gunakan. Kalian sesuaiin aja sama cerita yang mau kalian buat. Nah, di sini ada banyak teman-teman. Kalian tinggal scroll aja. Cuma kalau misalnya untuk yang ini yang ada tanda kuning di pojok kanan bawah itu berbayar. Terus Pro. Nah, misalnya kita pilih salah satu nih cerita tentang hewan-hewan di hutan. Terus kalian tinggal pencet apply all page. Nah, kalian tinggal sesuaiin aja. Kalian geser-geser, edit-edit ini elemennya. Terus kalian juga bisa cari misalnya animals yang kalian ketik. Nah, di sini banyak juga teman-teman. Bisa kalian cari sesuai dengan tema yang kalian inginkan. Nah, kalian bisa ganti-ganti. Nah, untuk ganti manual, kalau misalnya kalian mau ganti hewannya, kalian bisa cari di elemen. Terus kalian ketikin aja karakter yang mau kalian cari, misalnya burung. Kalian ketik burung. Atau bisa juga pakai bahasa Inggris, misalnya bird. Nah, ini ada banyak ya teman-teman. Kalian sesuaiin aja. Di bagian elemen sama desain. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau di bagian desain, kalian mau polosan dari kalian, desainnya dari awal, kalian bisa pencet create kayak yang tadi. Terus langsung ke storybook aja. Nah, ini ada blank page. Nah, kalian bisa upload dari hasil gambar yang udah kalian download atau elemen-elemen yang udah kalian download dari web-web lain. Terus tinggal kalian desain sendiri. Nah, selain di Canva ini ada juga kita bisa mencari elemen-elemen untuk mendesainnya itu di Freepik. Nah, tinggal cari aja Freepik di Google, terus pencet yang paling atas. Nah, terus kalian bisa cari di bagian atas itu. Misalnya kalian mau cari kayak tadi itu desain hutan-hutan. Kita cari backgroundnya. Kita tulis misalnya forest background cartoon. Terus kita enter. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman. Tinggal kalian pilih aja yang mana yang kalian mau. Nah, terus kalian pencet download. Maka nanti akan terdownload sendiri. Nah, terus itu sama juga kayak yang di Canva, kalau ada tanda-tanda kuning ya berarti itu berbayar. Nah, kalau misalnya kalian mau cari yang mirip sama gambar yang kalian suka itu, kalian bisa pencet yang discover similar. Nah, di sini banyak nih yang mirip-mirip. Tinggal kalian pilih aja yang kalian suka. Nah, di atas itu kalian bisa juga cari karakter lain. Misalnya kalian mau cari karakter kucing, bisa aja cat cartoon. Di sini banyak teman-teman. Terus ada juga vectors. Di atas ini banyak pilihan juga ya, tinggal kalian sesuaiin aja.
ya vectors, terus ada yang ini illustration. Nah, terus ini yang foto. Terus ini ada yang icon juga. Icon ini biasanya buat stiker-stiker lucu gitu ya teman-teman. Nah, ini ada yang video. Kalau kalian mau buat video misalnya ada yang PSD. Ini juga ada yang template, mockups. Nah, terus ini yang ada 3D. 3D ini biasanya berbayar teman-teman. Terus ada juga yang font. Nah, biasanya kita pakai yang all image. Yang tadi itu. Itu lebih general ya teman-teman. Nah, terus selain pakai free pick ini, kalian juga bisa pakai yang namanya AI. Nah, misalnya kita pakai Gemini AI di sini. Langsung aja kita masuk. Terus tinggal kita ketik prompt yang mau kita bikin. Misalnya kayak tadi itu soal tema tentang hutan-hutan, kita tinggal ketik buatkan gambar background hutan kartun. Terus kita enter, kita tunggu AI-nya generate gambar. Nah, di sini gambarnya udah jadi ya. Nah, terus kalau misalnya kalian mau menghilangkan hewan-hewan yang di sini ini, kalian bisa bikin lagi prompt di bawah. Kalian download dulu gambarnya, terus kalian ketikin misalnya tolong hilangkan gambar hewan pada gambar di atas. Nah, baru kalian tinggal download lagi aja. Nah, ini tinggal kalian kreasikan lagi sendiri ya teman-teman. Nah, terus kita balik lagi ke Canva. Kita sekarang masuk ke bagaimana caranya kita bikin buku digital atau flipbook. Nah, jadi kita pilih hasil yang udah kita bikin tadi. Hasil yang udah jadi, desain yang udah kalian bikin bukunya. Kalian masuk. Nah, ini kan bukunya udah jadi nih, teman-teman. Nah, terus kalian pencet yang di pojok kanan atas itu ada share. Terus kalian pencet download. Terus pilih yang PDF print. Terus page-nya biasanya itu langsung otomatis kepilih semua. Terus kalian tinggal pencet download. Nah, kita tunggu. Kalau udah, kita buka Heizin Flipbook. Pilih yang Heizin PDF to Flipbook. Kita pencet. Nah, terus di sini ada pilihan upload. Langsung aja dipencet, terus masukin cerita yang tadi udah kalian download. Terus kita tunggu. Ini lagi processing ya teman-teman. Nah, setelah udah, nah ini flipbooknya udah jadi nih teman-teman. Nih. Nah, di sini kalian juga bisa masukin judul. Misalnya kita masukin judul Pio Panda yang kesepian. Nah, ini ada pilihan juga page effect-nya. Kalian bisa pilih. Di sini ada majalah. Di sini tuh majalah. Nah, jadi modelnya kayak gini, kayak kalian lagi buka majalah. Nih. Nah, terus ada juga model yang book. Itu kayak kalian lagi buka buku. Nih. Gini. Terus ada juga model yang album. Ini sama aja sih teman-teman.
efek-efeknya sama mirip-mirip. Terus ada yang notebook. Nih, ini mirip juga. Tinggal kalian sesuaiin aja sama yang kalian suka. Ini juga ada slider. Kalau slider ini geser ke samping gitu. Terus ada yang cards. Cards ini biasanya bisa dipakai buat flashcard. Misalnya kalian mau bikin flashcard. Nah, terus di sini ada cover flow. Ini mirip-mirip sama slider. Digeser. Terus ada one page. One page ini satu halaman doang, cuman dibalik-balik. Nah, jadi kita pilih yang buku tadi. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Flipbook ya. Buku digitalnya udah jadi. Misalnya kalian mau bikin konten cerita mendongeng, itu bisa pakai ini ya teman-teman. Nah, terus kita tinggal salin aja linknya. Nah, itu udah bisa kita share, bisa kita bagikan, dan bisa dilihat juga oleh orang-orang. Nah, begini ya teman-teman, udah jadi. Terus misalnya kita pastekan linknya yang tadi itu udah kita salin ke Google. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini ya teman-teman. Flipbooknya ya di pencet-pencet aja. Nah, mungkin sekian tutorial yang dapat saya bagikan. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Halo adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan sebuah cerita yang seru. Judulnya Pio yang Kesepian. Kenapa ya Pio merasa kesepian? Jadi, di sebuah hutan bambu yang sangat luas dan sunyi, hiduplah seekor panda bernama Pio. Walaupun hutan itu indah, tapi Pio selalu merasa kesepian karena tidak memiliki teman. Setiap hari, Pio hanya melihat hewan-hewan lain seperti kelinci dan burung yang bermain bersama-sama. Pio sangat ingin bergabung, tetapi ia merasa malu untuk mendekati mereka. Melihat itu, Pio merasa sedih sekali. Ia hanya menghabiskan waktu dengan duduk sendirian, merenung sambil mengunyah bambunya. Nyam-nyam. Kenapa ya aku tidak punya teman? Pikirnya dengan sedih. Hingga suatu hari, Jeje si kelinci kecil yang melihat Pio sendirian merasa kasihan dan memberanikan diri untuk mendekati Pio. Hai Pio, mau bermain bersama kami? Tanyanya. Pio merasa terkejut dan sedikit ragu. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya bermain, jawabnya pelan. Tapi senyuman Jeje itu membuat Pio merasa lebih baik. Jangan khawatir, aku akan mengajarimu. Ayo kita main petak umpet, ajak Jeje dengan ceria. Jeje pun mulai menjelaskan bagaimana caranya bermain petak umpet. Setelah itu, Pio pun mencobanya. Awalnya, Pio merasa canggung.
Tetapi semakin lama ia merasa semakin nyaman dan mulai tertawa. Hewan lainnya mulai berkumpul di sekitar Pio dan mereka semua ikut tertawa bersama. Pio merasa senang sekali bisa bermain dengan teman-teman barunya. Setelah selesai bermain, mereka duduk bersama-sama di bawah pohon bambu. Pio berkata, "Terima kasih, Jeje. Aku sangat senang bisa bermain dengan kalian," kata Pio dengan penuh rasa syukur. Nah, sekarang Pio tidak lagi merasa kesepian. Ia menemukan teman-teman sejatinya dan belajar bahwa keberanian untuk membuka diri dapat membawa kebahagiaan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar kalau persahabatan itu datang dari keberanian kita untuk mencoba sesuatu dan berbagi kebahagiaan. Tamat. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kisah Pio si panda yang kesepian. Sampai jumpa lagi di waktu yang lain. Dadah.